استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الفاتحة. أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل يفيض على قلوبنا ما فاض على قلوب عباده الصالحين. أن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل. وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأن الله يجعلنا من المقبلين والمقبولين من الفائزين برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد. وأن الله يلطفنا بالمسلمين في جميع أحوالنا في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يقض علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البرية على كل ما نوى به سلفنا الصالحون على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحاب المجاهدين الطاهرين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علوم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفائدة هذا التفكر قصد الأمل قصر الأمل وإصلاح العمل وإعداد الزاد ليوم المعاد. Semalam subjek atau yang kita pikirkan, yang kita tafakurkan, di antaranya semalam memikirkan agar datang kematian yang dimana aja kita bersembunyi tetap lamun datang kematian la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Diundur kada kawa, dimajukan kada kawa, sudah datang kematian. Memikirkan datangnya kematian itu, mentafakurkan kematian itu membuahkan, menghasilkan qasrul amal. Artinya angan-angan kada panjang lagi, cita-cita kada panjang lagi. Wa faidatu hadat tafakkuri, dan bermula faedah ini tafakkur, memikirkan mati cagar datang. Qasrul amali, memendekkan angan-angan, memendekkan cita-cita, kada panjang lagi angan-angan atau cita-cita. Kemudian wa islahul amali, membagusi amal, membagusi gawian. Lebih diutamakan akhirat daripada dunia. Kenapa? Ingat mati agar datang. Kamu mesti ini mati. Kada bagaduh anom, kada bagaduh tuha, sudah datang kematian, kada kau lagi kita beribadat. Sebelum mati itu datang, maka membagusi amal, membagusi yang istilahnya sembahyangnya, misalnya balang kambingan, jangan balang kambingan lagi. Sembahyangnya barang aja, turut-turutan aja,
sembahyang turut-turutan aja mbak inya ingat lawan mati belajar ilmu sembahyang bacaannya barang aja limbah sudah ingat mati dibagusi bacaannya inya memperbaiki membagusi amal karena ingat mati jagar datang. Wa i'daduz zadi dan mempersiapkan sanguan sangu untuk perjalanan jauh. Di kubur itu belum tentu 100-200 tahun, bisa jadi ribuan tahun dalam kubur kita menghadang hari kiamat. Lamun sanguan dikit, waktunya panjang, lawas pulang beribuan dalam kubur ribuan tahun misalnya. Mun sanguan babai aja ada mayu jaganya sanguan, maka dalam kubur itu lawas seulangan pulang. Wa idaduz zat mempersiapkan sanguan atau bekal liomil ma'ad bagi hari kiamat, menghadang hari kiamat di dalam kubur. Sanguan wa khairuz zat at-taqwa, sanguan yang paling bagus adalah ketakwaan kepada Allah. Sangu dalam kubur termasuk sanguan yang paling bermanfaat dalam kubur adalah ilmu yang bermanfaat, karena ilmu itu kalau mau hilang, ilmu yang bermanfaat itu sangu kita dalam kubur kalau mau habis, kalau mau hilang ilmu. Apa ilmu yang bermanfaat? Sudah dipadahkan semalam. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menambah-nambah takutnya kita lawan Allah. Asalnya ada berita takutan Allah Ta'ala. Bapak ngaji ilmu itu bertambah-tambah takutannya lawan Allah Ta'ala. Itu tanang mengwani kita dalam kubur, kena ilmu nang kaya itu nah. Ilmu nang bermanfaat, nang bermanfaat di kubur. Ilmu nang ingin manfaatnya sedikit aja di dunia pulang. Itu kalau dosa banyak banget, kalau dosa terlalu banyak kita tuntut. Nang perlu, nang sangat kita pentingkan, kita tuntut adalah ilmu nang cagar sangu kita dalam kubur. Ilmu apa? Ilmu nang bermanfaat, ilmu nang menambah-nambah takut kita kepada Allah, ilmu menambah-nambah rajin kita beribadat lawan Allah. Itu ilmu nang bermanfaat karena nah ilmu nang kakaitan nang kita himati itu menuntutnya. Nang jaga kata tiba manfaat di akhirat. Nomor berapakah? Nomor 30 barang aja. Nang kita utamakan, nang kita tuntut Allah, nang manfaatnya itu dalam kubur kita sanggup kita. Itu tuh di antara manfaat atau faedah kita memikirkan jagar mati jagarnya. Makanya kita mati jagarnya. Wa alaika an tatafakkara fil akhlaqi wal a'mali allati wasafallahu biha awliya'ahu wa a'da'ahu. Ada pulang nang kita pikirkan tafakur kita nih, subjek atau objek tafakur kita memikirkan, membandingkan atau mencontoh amal-amal perbuatan yang diperbuat oleh para kekasih-kekasih Allah, bun wali-wali Allah. Kayak apa amal sidin? Tunggal dikitan kita tiru, kita contoh kayak apa kehidupan sidin sehari-hari. Bubuhan ng wali-wali bahari nih, kayak Syekh Saman Al-Madani. Yang kita jangka rajin ketujuh membaca manaqib Syekh Saman Al-Madani. Kalau nak mencontoh yang ianya, di samping mengambil berkat sidin, hendak mencontoh tunggal di kita kayak apa gawian sidin, mulai sidin bangun guring sampai guring pulang, kayak apa gawian sidin lawan Allah Ta'ala. Nah itu yang kita contoh tuh.
memikirkan kayak apa gawian ulama-ulama soleh, kayak apa sidin bermasyarakat, kayak apa sidin anak bini sidin, kayak apa sidin bacari. Itu nang kita gali, kita membaca manaqib, kita membaca sejarah orang-orang soleh dengan tujuan apa? Hendak meniru, hendak mencontoh gawian bubuhan beliau-beliau gitu. Gitu. Wa alaika di sini. Dan lazimi atas engkau antatafakkara, bahwa engkau merenungkan, bahwa engkau memikirkan, bahwa engkau mentafakkurkan bil akhlaqi, pada budi pekerti, wal a'mali, dan amal-amal. Amal-amal siapa? Budi pekerti siapa? Amal-amal wali-wali Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tentunya kada kawa tahu kita kayak apa amal-amal, kayak apa akhlak-akhlak bubuhannya itu, namun kita kada membaca sejarah wali-wali. Itu jadi bagus membaca sejarah wali, yang menakib kerannya. Jika ada bid'ah ada gitu. Dia mengadakan bid'ah, jangan membaca manaqib aulia Allah bid'ah. Ya bid'ah dasar bid'ah cuma bid'ah hasanah, ya lah manfaatnya ada. Ya kan baca manaqib itu bid'ah. Rasulullah Nabi Muhammad nambahin sekali bid'ah, ya lah. Di zaman Nabi, ketika Nabi berkumpul dengan sahabat, Nabi sering menceritakan tentang siapa itu Nabi Yusuf, siapa itu Nabi Ibrahim, siapa itu Luqmanul Hakim, siapa itu Ashabul Kahfi. Nabi rancak berkisah mengisahkan tentang bubuhan alim-alim gitu nah, wali-wali gitu. Rancak Nabi mengisahkan di hadapan para sahabat. Artinya Nabi baca manaqib, bahasa kita baca manaqib tentang bagusnya perjalanan orang-orang bahari. Nabi berkisah tentang Ashabul Kahfi, tetap beberapa pemuda yang mempertahankan, demi mempertahankan imannya, akun aja kada bercampur lagi orang banyak, bahkan mengasingkan diri dalam gua. Tolong saja dalam gua Kahfi sampai terguring di situ 450 tahunan lawas benar demi mempertahankan keimanan. Jadi bagusnya akhlak budi pekerti pemuda-pemuda itu dikisahkan oleh Rasulullah baca manaqib gitu. Di wahyu ini kita kisahkan tentang riwayat hidup seorang wali. Bid'ah lang itu ada Nabi kalau mulaikan Nabi aja boleh mengisahkan juga orang-orang bahari. Dia pun disambut bid'ah terlalu benar katanya. Banyak aja gawian yang lain lagi pada itu orang dimasalahkan, yang dimasalahkan yang banyak mana lagi, jangan gitu hingga daripada kan orang bid'ah. Allati wasafallahu biha, yang telah mensifatkan oleh Allah Ta'ala dengan dia, dengan amal, dengan akhlak awliya'ahu, para wali-walinya, wali-wali Allah, orang-orang bahari dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Hubungan wali-wali Allah bahari. Wa a'dahu, bisa juga kita melihat perjalanan hidup musuhnya Allah, bisa juga jadi itibar jalan kita. Musuh Allah Fir'aun, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal, nabuan musuh-musuh Allah itu nah. Oh jauh kita mah mencontoh nak ada baik tetapi nya iblis musuh Allah juga. Kenapa iblis jadi sampai dilaknat, dikutuk oleh Allah, dimurkai oleh Allah? Karena di hatinya ada sifat sombong. Nah bisa tak? Jadi itibar jawaban kita, jangan ada lalu sifat sombong di hati, gitu maksudnya.
dikeluarkan oleh Allah dari dalam surga iblis. Jadi contoh jalan kita nang di dalam surga tuh bahari iblis ya Allah sudah resmi, bahkan sudah ribuan tahun di dalam surga, dikeluarkan, diusir oleh Allah. Kenapa? Ada sifat sombong. Jadi contoh nang baik lawan kita, contoh mana nih sifat nang ada baik itu nah. Jadi contoh nang baik, sifat nang ada baik dari iblis jadi contoh lawan kita. Artinya namun kita hendak masuk surga, jangan ada sifat sombong di hati. Hendak masuk surga, karena di pintu surga itu jangan ada, kalau di riwayat dalam hadis, di atas pintu surga bertulisan, aku haram dimasuki orang-orang nang di hatinya ada timbang alar samud daripada sifat sombong, sifat takabur. Setimbang alar samud ada di hati kita, haram surga dimasuki oleh orang seperti itu. Iblis sejenang di dalam surga dikeluarkan. Kalau kita nang jauh benar gini lagi lawan surga, ya Allah ada sifat sombong, cocok aja kata kau masuk surga. Contoh dengarnya kita membaca sejarah iblis itu jadi contoh lawan kita. Artinya jangan ada lo termasukkan di hati kita ini sifat sombong. Lazimi sifat tawadhu, lazimi sifat rendah hati. Hati sombong menganggap diri paling hebat, menganggap diri paling bagus, menganggap diri paling wah, menganggap orang lain di bawahnya, meremehkan orang lain. Itu sombong tuh ada di hati. Hati-hati itu berlindung mana kita daripada kita masukkan sifat sombong. Atau dalam arti lain, apa kadang menerima kebenaran lain. Itu ada jawaban mengartikan sombong itu kadang mau menerima kebenaran. Atau ada jawaban bahasa lain, keras kepala juga. Jadi banyak arti sombong itu. Ya Rasulullah, kadang nang sombong itu nang pakaiannya hanyar, tapihnya hanyar, sorbannya hanyar. Itu kalau sombong, belum tentu itu sombong lagi. Hati sombong itu ujar Rasulullah kadang mau menerima kebenaran, gitnya aja nang maju. Kesombongannya tak. Ingatkan tadi, ketika ada di hati kita setimbang alar samud aja sifat sombong, surga haram dimasuki orang seperti itu. Namun surga haram dimasuki, kemana masuknya? Yang di akhirat itu dua aja Allah, yang ada surga neraka. Tidak ada antaranya, kan ada. Jadi banyak-banyak kita berlindung lawan Allah. Jangan sampai di hati kita ada sifat sombong. Nah pulang lamun kita pikirkan lain, qaulu kailir nang kita bawa najis. Tahi lawan kami darah. Ngapa nang disombongkan? Begitu pulang kita berasal dari benda nang hina, air mani yang berasal dari banyu jam-jam misalnya nih. Tadi ini kita berasal dari banyu nang menahina, mana bawa mahong pulang. Itu asal kita. Itu nang disombongkan lah. Kada ingat asal kejadian yang timbul sifat sombong. Wa bima uidda lil fariqaini minal khairil ajili wal ajili. Itu nang kita pikirkan pulang nih. Dan pada sesuatu barang yang dijanjikan oleh Allah bagi dua fariqaini, bagi dua golongan. Kita ingat janji Allah, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu
akan dimasukkan Allah ke surga abrar. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu akan dimasukkan Allah ke neraka fujar. Itu janji Allah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu janji Allah kan? Dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita timbang-timbang hendak nang mana, hendak janji baik dari Allah kah, hendak janji siksa dari Allah. Kita pilih antara dua kita sambil dipikirkan. Nyata lamun orang bakal nyata milih yang bagus, nyata milih surga. Wapima dan pada sesuatu barang uidda yang dijanjikan lil fariqaini bagi dua golongan minal khairil ajili daripada kebaikan dunia wal ajili dan kebaikan akhirat. Ada firman Allah Ta'ala, kita baca misalnya, qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'imin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat bakti, orang-orang yang berbuat baik, sungguh dimasukkan ke dalam surga naim. Janji Allah dan orang-orang yang berbuat baik. Wa innal fujara, dan bahwasanya orang-orang pendosa, orang-orang yang ketujuh berbuat dosa itu lafi jahim, sungguh dimasukkan Allah ke dalam neraka jahim. Kau aja kita memikirkan membandingkan dua macam golongan itu umpat mana kita? Umpat nang jaga dimasukkan Allah ke surga kah? Atau umpat nang jaga dimasukkan Allah ke dalam neraka kah? Dipikirkan, memikirkan itu merenung-merenungnya, ya tafakur katanya. Termasuk media tafakur juga. Kita mikirkan umpat mana kita nih? Kita tentu harus tegas wahinian jiwa tuh, jangan kena-kena kita menentukan kemana arah kita. Apakah nuruti abrar, umpat abrar kah atau umpat pujar kah? Mun hendak nyaman umpat abrar tuh, sambil dipikirkan, sambil dihalusi gitu. Ayat Allah itu dihalusi sambil dipikirkan, sambil itu memikirkan ternyata dua golongan yang mendapat janji dari Allah keduanya. Ada janji baik, ada janji kada baik. Kita ada bisi akal mah, diberi nikmat oleh Allah, ada akal. Artinya kau aja mikirkan sampai ke situ. Allah banyak memberi kita bini amin katsiratin, nikmat yang banyak. Ya Allah, asalnya kita ada diadakan oleh Allah nikmat yang benar. Begitu ada akal pulang, makanya kita tidak akal sama lawan binatang. Ada akal, itu yang paling penting. Allah memberi nikmat kita hidayah, membuat hidayah di dalam hati kita sehingga kita nyaman berbuat baik. Kadang ngalih berbuat baik, kada barat berbuat baik, karena ada hidayah dari Allah. Kemudian Allah memasukkan di hati kita ada sifat kasih sayang misalnya. Itu nikmat juga tuh. Kasih sayang lawan sesama, lawan kekawanan, itu termasuk nikmat dari Allah juga gitu. Rahmat. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawuna. Firman Allah dalam surah Sajadah, apakah sama orang-orang yang adalah ia beriman seperti orang-orang yang kada beriman, seperti orang-orang yang fasik. Artinya orang fasik itu samakah lawan orang-orang yang beriman? Jawabnya berbeda. La yastawuna, kada sama. Orang-orang beriman itu agar dimasukkan Allah ke dalam husna, ke dalam surga. Tapi orang-orang yang fasik, yang banyak berbuat dosa, dimasukkan Allah ke dalam nerakanya. Nah, jadi perbandingan golongan antara fasik lawan mukmin.
Lamun orang bakal mesti memilih mukmin itu nah. Dan mendapat janji yang baik dari Allah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang-orang yang memberikan harta, a'ta, memberikan hartanya di jalan Allah, bersedekah, memberikan harta di jalan Allah, fisabil a'ta, wattaqa, kemudian ada sifat takwa di hatinya. Lamun orang kada takwa di hati, tidak ada takwa, kada mau bersedekahnya, kada mau memberikan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya, kada mau membaginya, nyandak ini seorang aja. Namun sifat takwa ada. Lamun ada sifat takwa di hatinya, ia nang mau babarian tadi, sedekah, zakat wajib. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan membenarkan dia dengan adanya pahala, dengan adanya surga. Husna itu bisa makna pahala atau surga. Membenarkan ia dengan adanya pahala, dengan adanya surga, balasan Allah lawan orang-orang yang berbuat baik. Nyada jadi antara orang yang kada yakin adanya surga itu nah, kada yakin adanya pahala, kada yakin. Bahkan batakun kayak apa gerang pahala itu aja. Ilmu kita masih hidup, udah melihat pahala itu kayak apa. Kita masih hidup, hendak tahu pahala itu bentuknya kayak apa. Mati dulu, ya kalau sudah mati, hanya tahu kayak apa nangaran pahala itu. Ada orang yang dalam hatinya dimasuki hidayah dari Allah, inya membenarkan adanya pahala, makanya inya mau bersedekah, mau babarian inya. Orang semacam itu, fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan akan dia. Fasanu yassiruhu, maka akan kami mudahkan akan dia, lil yusra, bagi jalan kemudahan, jalan-jalan kemudahan, dimudahkan oleh Allah jalannya untuk jalan menuju jalan kemudahan. Lamun kita menuju jalan Allah itu luar biasa beratnya, tantangannya luar biasa. Kada kujur pulang jalannya, mendaki pulang, naik pulang, malah kada nyaman jalannya. Di kehiganya banyak halang-halangan, rintangan. Itu kita menuju jalan Allah. Ngalih, makanya banyak orang gagal menuju jalan Allah. Ngalih. Tapi orang yang dapat hidayah dari Allah, orang yang dapat taufik dari Allah, wattaqa, dimasukkan Allah sifat takwa dalam hatinya. Fasanu yassiruhu lil yusra, mudah aja jalannya, nyaman aja jalannya, kada baratnya nerima pulang. Kenapa? Ada takwa di hatinya. Baik itu beriman pulang, iman yang nerima pulang. Semuanya kewajiban yang dibebankan oleh Allah lawan inya, iman yang nerimanya. Tak ada barat alurnya tak ada barat, namun iman yang nerima. Kalau kenapa sembahyang jadi barat, puasa jadi barat, amal ibadah jadi barat, kada iman yang nerima, nang nerimanya nafsu jadi barat. Padahal sembahyang kada lawas satu mata dibandingkan sembahyang lawan begawi mencari duit, tabarat mencari duit pula, tabanyak tabarat mencari dunia. Membaca sembahyang itu paling 5 menitan lah, 7 menitan kada lawas, kada sampai berjam-jam. Kenapa dipentingkan dunia, mencari dunia yang dipentingkan daripada ibadah satu matang ibadahnya pulang. Kada menggunakan ujar Allah Ta'ala, apala ta'qilun, kada digunakan ke otak. Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Wa qala ta'ala, ada lagi firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini Allah
mengesahkan orang nang bujur-bujur beriman itu kayak apa. Kita baca ayatnya gitu nah, sambil kita pikirkan, sambil kita renungkan ayat-ayat Allah itu. Nang tadi faman aman ata wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Itu deh, orang nang ketujuh bersedekah, orang nang di hatinya ada sifat takwa, kemudian membenarkan adanya pahala, membenarkan adanya surga, maka dimudahkan menjalaninya. Untuk masuk surga pun dimudahkan jalannya oleh Allah. Di hatinya sudah ada keyakinan. Begitu kita baca ulang ayat Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ujar Allah, nangaran orang beriman itu hanya saja orang yang beriman itu iman yang sempurna, kamalul iman. Hanya saja sempurnanya iman seseorang itu kayak apa? Alladzina, yaitu orang yang. Jadi alladzina itu isim mausul menjelaskan innamal mu'minun. Itu artinya ayat mentafsirkan ayat. Ayat satu ayat mentafsirkan ayat. Ayat mentafsirkan ayat. Kayak apa orang-orang yang sempurna imannya itu alladzina. Nah itu artinya mentafsirkan ayat, yaitu orang-orang yang idza dzukirallahu, apabila disebutkan nama Allah atau inya seorang menyebut nama Allah, la ilaha illallah, Allah Allah Allah. Apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati-hati mereka itu, bagantar hati ketika disebutkan nama Allah. Nah jadi kita pikirkan, sudah kita kasih itu nang ujar Allah iman sempurna kayak itu, orang nang imannya sempurna kayak itu cirinya. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Adakah sudah hati kita kayak itu ketika kita mendengar Allah disebut nama Allah, atau biasa aja kah? Atau ada kisah kadang dengar kah? Jadi kita pikirkan merenung-merenungnya, adakah sudah nang itu di hati kita nah? Lamun kada ada lagi berusaha sangkira iman kita kawak itu juga sempurna kayak itu juga. Mengaji ilmunya kada, ilmu nang sangkira menguatkan iman di dalam hati. Jadi Allah, orang nang beriman sempurna itu apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, ciut hatinya. Ada juga sudah kita kayak itu nah. Masing-masing bertahan lah, bertahan ini kita meriksa, mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan gitu orang nang dikorek-korek, kita aja nang kita korek-korek. Adakah sudah kayak itu di hati kita? Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan, semuanya nih. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dibacakan orang Al-Qur'an di hadapan inya, bertambah-tambah keimanannya lawan Allah. Ada kita dibacakan orang-orang Allah tayyib itu aja. Orang bertambah-tambah keimanan Allah ketika Al-Quran dibacakan di hadapan inya, atau inya seorang membaca Quran, bertambah-tambah keimanannya. Adalah sudah sampai ke situ kita. Mun belum ada ya kalau berusaha sangkir sampai ke situ juga. Mun kada kawa juga sampai misalnya sudah berusaha mati kita, mati dalam keadaan berjalan menuju situ kemudiannya. Tidak ada berusaha kan entak juga ke situ nah. Nang sangkira iman kita sempurna juga toh, kayak apa iman sempurna? Ketika mendengar nama Allah hatinya gemetar, ketika mendengar ayat-ayat Allah bertambah-tambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka itu senantiasa mereka itu menyerahkan diri bulat-bulat. Menyerahkan diri semuanya urusan, bahkan semuanya urusan, bahkan dirinya pun diserahkannya lawan Allah Ta'ala. Kada lagi berpegang lawan gawian, kada lagi berpegang lawan duit, kada lagi berpegang lawan banih, lawan kindai, kada lagi berpegang lawan usaha. Ada semuanya diserahkan berpegang lawan Allah Ta'ala semuanya. Itu tanda
tanda orang beriman yang sempurna. Menurut Al-Anfal sini, surah Al-Anfal ada 3 cirinya. Nenggana cirinya yang pertama tadi, ketika dibaca disebut nama Allah, hatinya gemetar. Ketika dibaca Al-Quran, maka bertambah-tambah imannya. Kan itu wajib kalau ketika orang baca Quran kita dengari bujur-bujur. Idza quri'a saban Jumaat khatib pepasan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Quran, fastami'u itu fi'il amar Allah. Fastami'u fi'il amar lil wujub, wajib mendengari. Lil wujub, fi'il amar lil wujub itu nya fi'il amar ada lil ibahah, fi'il amar ya Allah. Ada lil ibahah, ada lil wujub, ada lit takwin, ada juga macam-macam. Ada situ maknanya fi'il amr, situ lil wujub, wajib ketika orang baca Quran kita mendengari. Karena kita waktu kita mendengari itu dapat juga pahalanya. Biar kita kada paham apa yang dibaca orang, tapi Quran kita dengari sama lawan kita dapat pahala lawan sama orang baca Quran itu juga asal kita mendengari. Ketika orang membaca Al-Quran, karena itu kalam nang suci, kalam Allah nang suci ya Allah. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, lahum maghfiratu wa rizqun karim. Orang nang imannya sempurna itu nang cirinya sudah disebutkan dalam surah Al-Anfal 3 buting. Orang seperti itu lahum, bagi mereka itu maghfiratun, mendapatkan keampunan dari Allah, senantiasa mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rizqun karim, dan rezeki dan nikmat yang mulia. Apa nikmat yang mulia? Surga. Rizqun karim itu nikmat yang mulia, rezeki yang mulia ya surga. Itu hasil dari orang-orang yang imannya sempurna. Cirinya pertama tadi, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Itu ketikanya berzikir, ada perasaan awaknya ya Allah. Minum jeruk masbuk ya. Ingat apa-apa lagi berzikir. Itu mengatakan ketika kita baca ayat Allah, ini janji Allah lawan orang-orang yang imannya sempurna dapat surga juga. Ini janji Allah bagi orang-orang yang beriman beramal soleh dapat surga juga. Jadi kayak apa kita sekira jadi nengka itu juga nah. Yang pertama kita minta lawan Allah, minta taufik lawan hidayah lawan Allah. Mudahan kau juga menggawi nang kayak orang, contohnya ada sudah. Contohnya dicontohkan oleh Allah dalam Quran. Mudahan kita kau menggawi seperti itu. Wa qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu wa amilus wa'adallahu alladhina amanu minkum, dan Allah menjanjikan, Allah wa'ada menjanjikan janji baik. Ini ada wa'ad ada wa'id. Waktu janji baik, wa'id janji siksa. Allah berjanji lawan orang-orang yang beriman dari kamu. Wa amilus solihat, beriman cukup beriman aja kah? Wa amilus solihat, mengerjakan amal-amal yang soleh. La yastakhlifannahum, sungguh ya Allah akan aku jadikan khalifah di permukaan bumi. Akan aku jadikan khalifah, penguasa di permukaan bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana menjadikan khalifah ia akan orang-orang yang sebelum mereka itu, orang-orang bahari kayak itu juga. Bila nyembah amanu wa amilus solihat, jadi khalifah di permukaan bumi. Itu janji Allah, janji baik Allah bagi orang-orang yang amanu wa amilus solihat. Janji Allah lawan orang-orang yang imannya sempurna dapat surga. Janji baik lawan orang-orang yang ketujuh bersedekah, membenarkan ada pahala, dapat surga juga. Ya kah?
Orang-orang yang berbuat baik dimasukkan Allah ke dalam surga. Orang-orang yang berbuat kejahatan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Nah, ketika kita membaca ayat-ayat itu, dipikirkan di hati sambil, sudahkah kita sampai ke situ? Jawabannya belum sampai lagi. Ya Allah, jadi mudahan mentalon Allah, mudahan kau sampai ke situ, mudahan kau sampai nang kaya nang ketika mendengar ayat Allah bertambah-tambah iman, mudahan kau sampai ke situ juga. Kayak caranya berdoa nyar mengaji kaji ilmu nang menyampaikan ke situ, ngarannya ilmu nang bermanfaat ngarannya. Ya nang ilmu nang kasan sanggup kita dikubur nih, ya nang ilmu nang kak ini nih nang jaga mengawani kita selawasan di dalam kubur. Karena ilmu tadi, ilmu bermanfaat itu inya kada mau hilang dari akal kita. Namun kada mau hilang dari akal, makanya selawasan mengawani kita di kubur. Lamun ilmu-ilmu nang kada bermanfaat nya ingin dunia aja juga. Ingin dunia masuk kubur yang kada masuknya. Ilmu nang kada bermanfaat. Apalagi harta, ya Allah. Harta ingin dunia aja juga. Kada umpat juga masuk kubur. Anak buah begininya sudah abahnya di andak dalam tanah, maka anaknya paling gancang lagi menjejak tanahnya. Sekira mati tanahnya jadi. Kada umpatannya ada harta ditinggal, nang dibawa, nang mengawani kita di dalam kubur, ya ilmu nang bermanfaat atau amal nang jahat, nang mengawani kita nih. Kita hendak nyaman dalam kubur, tenang, damai, tentram. Nang mengawani kita usahakan ilmu nang bermanfaat nang mengawani. Mencari ilmu nang bermanfaat. Artinya sudah kita tuntut juga ilmu nang bermanfaat, cuma kita masih belum sampai ke situ lagi. Artinya Allah ingin menilainya nang kita. Sudah hamba itu berusaha cuma ada sampai lagi nya. Ya Allah, ya Allah, biar gini aku terima aja nya. Nah sudah ada usaha, Allah memandang usaha kita itu pulang. Misalnya kita kada sampai lagi ke situ tadi tujuan itu, cuma kita sudah menjalani, kita belum sampai ajal, ada sampai ke situ lagi. Allah menilai kita termasuk orang-orang yang sudah sampai juga. Ada kalau kisah orang membunuh orang 199 itu bertakon pendeta ngapa tobatnya, menjadi pendeta dari tobatnya lagi biar ini dibunuhnya genap 100 itu bertakon pulang lawan orang alim, ya alim kejar orang alim, jangankan 100 1000 gin pun ikam bujur-bujur nak bagus-bagus bertobat diterima aja tobat ikam. Jadi ojo alim bukan jangan di sini lagi berdiam. Ikam hijrah ke negeri nang di situ orang banyak beribadah kepada Allah. Dalam perjalanan mati kalau lukisannya malaikat rahmat dan malaikat adab berabut Allah. Berabut memperbutakan orang ini. Ya malaikat rahmat aku ampunnya. Ujar malaikat adab aku ampunnya. Berabut turun menjadi kisahnya malaikat nang menangahi kalau ukur aja taparak ke mana inya sekalinya taparak ke tempat orang yang berbuat baik. Nyamannya kayak itu Allah. Padahal asalnya orang itu luar biasa durhakanya Allah. Tapi dengan ada niat anak bagus, niat itu yang dipandang oleh Allah. Niatul mukmin khairun min amali. Niat seorang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Sama kita tadi kan orang yang kita baca ayat Allah tadi, orang yang beriman sempurna itu agar mendapatkan surga dari Allah. Cirinya diantaranya ketika disebut nama Allah hatinya bergetar, ketika dibacakan ayat Allah imannya bertambah dan selalu menyerahkan diri kepada Allah.
kita pikirkan, renungakan, tapakurakan diri kita jauh benar lagi ke situ. Bahkan ketika dibaca ayat Allah tertawaan aja. Bahkan ketika berpikiran kemana-mana kah pikiran. Berarti diri kita belum lagi jauh benar lagi nih. Cuma kita berusaha hendak sampai ke situ dengan cara nuntut ilmu yang bermanfaat. Kada sampai ke situ mati kita. Allah menilai niat kita tadi, yang menilai niatnya hendak baik-baik sudah, cuma belum sampai lagi dinilai baik oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kada ada salahnya kita mengaji ilmu yang bermanfaat. Mengaji inilah biar kita ada dapat, misalnya ada aja tuh hasilnya kita, insyaallah. Biar kita kada sampai bubuhan nang sampai gitu nang hampir huti tangan kita. Bukan orang-orang yang sudah sampai jaminan doja bukan kita nang ada sampai cuma hendak sampai ke situ cuma ada sampai. Bubuhannya kita yang beri syafaat Rasulullah, guru-guru kita beri syafaat kawan kita. Kenapa? Kita sejalan non sidin tapi kita harus sampai. Disampaikan bubuhannya ya Allah. Namun kita kata berjalan lalu di jalan sini, mapa orang hendak menarik kita hendak lain jalannya. Tapi namun kita sudah berjalan di jalan bubuhan orang-orang nangka itu, nah kada sampai kita, insya Allah dibantu ya aja. Makanya kada ruginya kita mengaji ilmu-ilmu yang bermanfaat ini. Lagi kita sudah tua misalnya, yang kita pentingkan ilmu yang kakak ini lah, daripada ilmu-ilmu yang ingin dunia aja manfaatnya. Apalagi sambungannya. Al-ayah qala ta'ala. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi ini janji Allah kepada orang-orang yang berbuat baik. Kayak apa hasilnya tadi kita pikirkan. Itu kita anukan kalau kita pulang sampai ke kita sudah ke situ. Itu ayat yang seterusnya ini ayat yang menceritakan tentang orang-orang yang membangkang perintah Allah, orang-orang kafir. Ada di antaranya orang-orang kafir itu kami siksa dengan teriakan Jibril. Kami siksa dengan ditarik awaknya ke dalam tanah. Kami tinggal makan di laut. Itu contoh aja tak? Contoh buat kita orang-orang nang taduding ini, orang nang ka itu gawiannya, ka itu jagarnya hasilnya. Kita timbang-timbang, nyata kita milih, namun akal kita nang memilih, nyata kita memilih nang jalan orang-orang nang abrar, jalan orang-orang solih, jalan wali-wali, nyata kita milih ke situ toh. Contohnya nang ayat nang janji siksa nih. Wa qala ta'ala faqullan akhadna, maka tiap-tiap satu dari mereka itu umat-umat bahari. Faqullan, tiap-tiap satu masing-masing dari umat-umat nang bahari itu akhadna, ada nang kami siksa bidambihi, dengan sebab dosanya. Allah akan menyiksa seseorang namun orang itu ada bersalah, karena Allah bersifat adil. Ya Allah, sekalipun harusnya bagi Allah, tapi Allah ada bersifat adil. Maksudnya Allah akan menyiksa orang-orang yang berbuat baik. Namun harusnya bang, orang berbuat baik, beramal soleh, dimasukkan Allah ke neraka, itu harus jalan Allah. Cuma Allah ada bersifat adil. Arti adil itu menempatkan sesuatu di tempatnya. Orang yang berbuat baik tempatnya di surga Allah. Teman-teman orang berbuat baik dimasukkan Allah ke neraka, sekalipun itu harusnya bagi Allah, tapi kada adil karena Allah Ta'ala. Sedangkan Allah bersifat adil. Arti adil itu menempatkan seseorang atau sesuatu pada tempatnya, ya, karena orang baik di surga, orang jahat di neraka. Faminhum man arsalna alaihim hasiba, maka setengah daripada mereka itu man arsalna, ada orang yang kami kirim atasnya hasiban, hujan batu.
orang bahari, lantaran dosanya sudah kada katakaran lagi, diuji Allah, disiksa Allah dengan kemarau panjang, banyak orang kelaparan, kehausan. Sekalinya ada timbul awan, matibuhannya hujan, pada banyak datang ke lapangan berataan menghadang hujan nih. Sekali sudah turun, adanya banyu bangun turun, batu nang turun, matian. Ada bahari nang kaita ta. Wa minhum man akhadna, wa minhum man akhadathu sayhatu. Dan setengah daripada mereka itu man akhadathu sayhatu, orang yang akhadathu atau menyiksa atau disiksa akan dia as-sayhatu oleh teriakan Jibril. Jibril berkuriakan hancuran talinga bebannya matian berataan. Wa minhum man khasabna bil ardh, dan setengah daripada mereka itu umat-umat nang bahari yang nakal bahari nih, man khasabna, orang nang kami tinggalamakan, orang yang kami tinggalkan dengan dia al ardh, ke dalam tanah, kayak Qarun. Karena Qarun itu luar biasa apiknya, luar biasa bakhilnya. Lantaran kebakhilannya membangkang perintah Allah, maka bumi menarik awaknya. Wa minhum man aghraqna, dan setengah daripada mereka itu ada orang yang kami tinggalkan di dasar lautan, ya Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu diawetakan, kalau tubuhnya masih awet sampai kawah ini. Itu contoh lawan kita. Jadi kita melihat orang nangka ini kelakuannya, nangka ini kejadiannya. Contoh lawan kita tentang itu nah. Jadi hasilnya kita kada wani lo berbuat nangka itu. Melihat membaca cerita Qarun kada wani lalu kita sifat bakhil timbul ya nang apik bener pamalar lan harta. Jadi Qarun dengannya tanah donori apa tanah menarik koknya dan lain-lain cerita umat-umat nang bahari kala yang disiksa oleh Allah dengan macam-macam siksaan. Lalu kita mudahan jangan kayak itu ya Allah, berdoa Allah Ta'ala mudahan dijauhkan daripada nang gawian orang-orang nang ada sangparaka bahari gitu nah, nakal bahari. Kita turuti orang-orang nang ayat-ayat sebelumnya tadi, amanu amilus sholihat, iman nang sempurna dan sebagainya tadi. Nah itu kita pikirkan sambil itu memikirkan ayat ngarannya, tafakur juga ngarannya, sambil baca Quran, sambil dipikirkan kemana arah ayat yang kita baca itu nah, itu tafakur juga ngarannya. Mana dapat pahala baca Quran sebiji huruf baca Quran pahalanya 100. Namun di dalam sembahyang tolak semalam dalam sembahyang berdiri pulang 100 sebiji itu. Dalam sembahyang tapi berduduk 50. Di luar sembahyang tapi berduduk selawi atau 75 itulah selawi juga 75 nang dalam sembahyang berdilai luar sembahyang tapi bodoh 50 lah. Di luar sembahyang baca Quran tapi kata bodoh sebagai huruf selawi sekurang-kurang 10. Begitu sambil kita pikirkan pulang mana pahala baca Quran dapat, mana pahala tafakur dapat. Itu pentingnya kita tahu tafsir, memikirkan kemana arah ayat yang kita baca itu nak kisahnya. Sangkira kita waktu kita baca Quran kita dapat pahala baca Quran, pahala tafakur dapat juga. Tafakur saatun tafakur saatin, tafakur 1 saat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Baca Quran 1 menit aja dapat pahala baca Quran, dapat itu pahala tafakur dapat juga. Itu ngarannya mentafakurkan ayat-ayat Allah. Ketika kita membaca ayat Allah, janji Allah kepada orang yang berbuat baik, banyak kita berdoa Allah dalam hati.
Mudahan kita disampaikan Allah kasih tujuan. Mudahan kita komanggawi seperti perbuatan bubuhan yang itu juga. Ketika kita membaca ayat-ayat janji Allah, siksaan bagi orang-orang yang durhaka lawan Allah, kita berlindung pada lawan Allah. Mudahan jangan disampaikan ke situ. Nauzubillah min dzalik wal iyadu billah. Itu tuh pentingnya kita tahu makna arti yang kita baca waktu kita baca Quran. Sang kita bertambah-tambah pahala kita membaca Quran. Itu tafakur jangannya. Tafakur sambil membaca Al-Quran. Isa benar adalah kira-kira itu aja dulu lah. Kita sambung pulang kena. Jadi 2 kali sudah isalah ma'awanah. Kemudian kita sambung kita pulang ke lawan i'anatul talibin. Insyaallah kami studi i'anah le fikih. Bisa juga bang fikih anak kita kan mah tuh kami studi menghadapi hari raya ya Allah. Bisa juga bang kita baca fikihnya, kita fikih masalah berkorban pada hari raya ya Allah. Kami studi hari raya berapa hari ada lagi. Jadi insyaallah kami studi masalah korban atau masalah sembahyang hari raya ya Allah. Karena kita menghadapi hari korban dan sembahyang, kita hendak beribadah itu ibadah apapun bentuknya, sebelum kita mengerjakannya kita tuntut ilmunya dulu. Kita ingat-ingat apa kisahnya dulu ya Allah. Korban kayak apa korban sendiri diterima oleh Allah korbannya. Kadang sembarangan bang korban itu asal korban aja, asal disembelih aja sapi diterima pada saat mustika itu. Ada caranya kalau langsung dia terima korban itu sembahyang hari raya kayak apa sudah bisa aja bang. Cuma penting juga kita tahu kayak apa caranya pulang mengingat-ingat akannya loh. Jadi insyaallah akan datanglah ya Kamis fikih. Cuma masalah ada masalah nikah, ada masalah korban yang kita barang aja sembahyang hari raya menghadapi hari raya haji kita ada beberapa hari lagi kalau kita itu kisah apa misalnya kisah puasa di bulan Dzulhijjah misalnya kita baca kita mengatakan benar aja menggugah semangat kita berpuasa misalnya kita hari Arafah, hari Tarawiyah ya Allah. Nah itu yang kita baca itu insyaallah kita mudahan disehatkan oleh Allah badan jasmani kita, itu dikuatkan iman kita dalam memegang teguh pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempertahankan pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam kita menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah dalam kita sehingga kita dalam hati kita diisi oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah takwa kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا حول ولا قوة إلا بالله